Perkenalkan, nama saya adalah Yeni Maria Sridarta, SEMM, dosen di Universitas Fitnateli Triputra. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester gasal tahun 2024-2025. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus MKD 1307. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah menitikberatkan pada kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami dan mampu menganalisis kasus tentang MSDM yang membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan, meliputi peranan, fungsi operasional, siklus MSDM berupa perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi pelatihan dan pengembangan SDM. Sistem pembelajaran mata kuliah ini diselenggarakan dengan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring melalui platform e-learning Upitra, yaitu di unity.upitra.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses RPS, materi perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya lakukan bersifat aktif, interaktif, studi kasus terkini, small group discussion, dan discovery learning. Adapun capaian pembelajaran dari Manajemen Sumber Daya Manusia adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. CPL 3, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. CPL 4, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Adapun CPMK yang ada di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar MSDM dalam menghadapi tantangan MSDM di era globalisasi dengan baik sekali. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesetaraan dan diskriminasi dalam kegiatan MSDM. Capaian pembelajaran mata kuliah 3, mahasiswa mampu memahami proses rekrutmen seleksi karyawan. Capaian pembelajaran mata kuliah 4, mampu memahami cara orientasi pelatihan pengembangan SDM. Capaian pembelajaran mata kuliah 5, mampu menganalisis mengenai perencanaan dan pengembangan manajemen karir. Capaian pembelajaran mata kuliah 6, mampu menganalisis mengenai serikat pekerja dan hubungan industrial. Capaian pembelajaran mata kuliah ke-7, mampu menganalisis mengenai manajemen konflik. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-8, mampu menganalisis mengenai macam stres kerja, dampak stres kerja, dan cara mengatasi stres kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah ke-9 mampu menganalisis mengenai hal-hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antar negara. Capaian pembelajaran mata kuliah ke-10 mampu menganalisis mengenai manajemen sumber daya manusia pada usaha kecil dan menengah. Adapun materi bahan kajian mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 1. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan tantangan manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. 2. Desain dan analisis pekerjaan. 3. Rekrutmen dan seleksi karyawan. 4. Orientasi pelatihan dan pengembangan SDM. 5. Manajemen karir. 6. Serikat pekerja dan hubungan industrial. 7. Manajemen konflik. 8. Stres kerja. 9. Manajemen sumber daya global. 10. Manajemen sumber daya manusia pada usaha kecil dan menengah. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kehadiran 10%, tugas 20%, keaktifan di kelas 10%, UTS 35%, UAS 35%.
Selamat pagi semuanya. Oke, kita kembali lagi ke kelas ini ya setelah kemarin liburan semester genap ya. Kita sekarang di semester dasar. Ini pertemuan kita yang pertama. Saya harap kemarin di WA group saya sudah nge-share link Unity kita ya. Sudah dibaca RPS-nya, rencana pembelajaran semester untuk kelas ini nantinya sumber daya manusia? Sudah, sip banget ya. Nanti kita PPT-PPT-nya lewat Unity ya. Silahkan kalian bisa akses baik tugas maupun pengumuman-pengumuman penting nanti saya akan share di Unity. Nah, mungkin ada yang belum tahu saya ini mengajar apa ya. Perkenalkan, saya Bu Yeni Maria Sridarta. Nanti di semester ini kita akan belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Kalau saya tanya ya, nanti silahkan ya, karena saya ingin kelas ini tuh hidup, jadi ketika saya bertanya nanti kalian aktif menjawab saja, kita sistemnya diskusi, kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa langsung bertanya. Nah, kita masuk ke pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan tantangan manajemen sumber daya manusia itu di era globalisasi. Saya ingin nanti setelah selesai dari mata kuliah ini di pertemuan pertama, kalian bisa paham sebenarnya itu SDM itu ngapain aja, peranan fungsinya itu apa, kemudian trennya sekarang itu gimana, dan gimana cara mengatasi tren-tren atau tantangan-tantangan yang terjadi terkait dengan sumber daya manusia saat ini. Nah, karena tadi sudah ngomongin soal sumber daya manusia, manajemen gitu ya. Saya harap ini tidak pertama kali dengar ya, manajemen sumber daya manusia. Kalau saya ingin tahu, kalian tahu nggak sih manajemen sumber daya manusia itu terkait apa saja? Ada yang mau jawab? Oke, Valen. Untuk manajemen sumber daya manusia mungkin seperti sistem yang mengelola tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Oke, sistem mengelola ya, mengelola sistem yang ada di suatu perusahaan. Mengelola apa? Mungkin seperti kemampuan dari karyawan tersebut, terus untuk meniti jenjang karirnya, dan juga meningkatkan value dari karyawan yang ada di perusahaan. Oke, bagus Valen. Ada yang lain lagi? Oke, Brigita. Kalau sepengetahuan saya itu manajemen sumber daya manusia itu nanti mempelajari tentang mulai dari proses rekrutmen hingga nanti karyawan itu di dalam perusahaan mendapatkan pelatihan atau juga nanti kalau ada reward gitu, bonus gitu, sampai nanti pemberhentian baik nanti itu karyawannya resign atau pemberhentian dari pihak perusahaan. Oke, bagus juga Brigita ya. Saya rasa teman-teman dua ini sudah sharing sebuah informasi penting terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, saya akan memberikan satu slide gitu ya. Jadi intinya Valen dan tadi Brigita memberikan informasi tadi terkait dengan manajemen sumber daya manusia itu intinya adalah ini sebenarnya. Manajemen sumber daya manusia itu ngapain sih? Itu adalah pengelolaan orang-orang. Ya, di mana kita tahu mengelola orang yang dikelola itu adalah tidak sama, ya. Karakternya berbeda, gitu. Umurnya berbeda. Jenis kelaminnya beda. Nah, yang berbeda-beda tadi, kita sebagai seorang manajer ya sumber daya manusia itu harus bisa mengelola, harus tahu talentnya. Oh, dia cocoknya kerja di posisi apa? Oh, dia kurang pelatihan untuk Excel misalnya. Jadi seorang HR harus tahu, berarti aku harus memberikan pelatihan A, B, atau C gitu ya. Secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kenapa saya memberikan gambarnya Avengers? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa saya ngasih gambarnya Avengers? Itu kumpulan orang-orang yang mempunyai kekuatan yang beda-beda. That's it. Kekuatannya beda-beda, ya. Tapi bisa di-manage, bisa dikelola dengan baik sehingga tadi mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, mengelolanya itu yang memang benar-benar susah gitu ya. Jangan gampang gitu karena yang dikelola adalah manusia yang tadi berbeda-beda.
Kemudian ada pengertian lain lagi. Kalau tadi sudah pengertian umum, kalau begitu kegiatannya apa aja yang ada di HR? Ada yang bisa ini enggak merangkum ya yang dari ini human resource ini. Kira-kira kegiatannya sumber daya manusia manajemen apa aja? Merekrut, terus memberikan pelatihan, sampai cara pengaplikasiannya. Oke, Gus ya, karena ada keywordnya di sini ya, ada finding ya, finding, mencari orang yang tepat. Tadi Brigita sudah bilang kegiatannya adalah rekrutmen, mencari orang yang tepat gitu. Kemudian screening ya, sudah ada tadi banyak CV-CV yang masuk di screening. Cocok nggak sih dengan perusahaan kita? Recruiting tadi ya, rekrutmen, kemudian training juga, yaitu melatih karyawan. Supaya tadi mengelola manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena manusia-manusia ini sebenarnya sebagai aset perusahaan, penggerak perusahaan, supaya tujuan perusahaan itu tercapai. Oke. Kemudian tadi fungsi manajemen, kemudian apa? Sebenarnya udah dijelaskan. Ya tadi ya ada rekrutmen, ada di sini ya. Nah, ternyata ada juga keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja. Ada juga pengupahan. Jangan pikir upah itu nanti yang ngurusin bagian keuangan aja, tapi ternyata juga ada bagian HR, tugasnya pengupahan. Kemudian penilaian kinerja terkait dengan pengembangan karir. Kemudian kalau saya tanya, semua kegiatan tadi itu goals-nya tujuannya untuk apa? Jenjang karir. Ya. Bayangkan kita sudah kerja lama ya di sebuah perusahaan, tapi karirnya stuck. Berarti yang salah sebenarnya siapa? Mungkin karyawannya kurang rajin atau HR-nya gitu. Kenapa bisa HR-nya? Kurang aware. Ya tadi seharusnya kitanya berkembang ya. Ketika kita bekerja dalam perusahaan, kita punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Berkembang salah satunya adalah jenjang karir. Harusnya karir kita naik. Kalau karir kita turun, nah something wrong, ada masalah gitu ya. Itu juga salah satu pekerjaan dari orang HR. Kalau saya beri gambar lagi seperti ini, kira-kira untuk menghilangkan stres karyawan. menghilangkan stres karyawan, Bu, gitu. Nah, ini sebenarnya gambar saya ambil dari Tokopedia ya. Saya ambil dari Tokopedia. Jadi sekarang itu mau Google, mau Tokopedia, Shopee, itu di tempat kerjanya itu ada kayak semacam taman bermain gitu ya. Taman bermain supaya apa? Karyawan-karyawan ini tidak stres. Ya, supaya karyawan-karyawan itu nyaman ada di tempat kerja. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Tadi mengembangkan sistem kerja yang baik. Kemudian prakteknya harus berkomitmen. Karena tadi saya sudah bilang sumber daya manusia orangnya itu sebagai stakeholder juga, mitra, aset perusahaan. Pastikan bahwa sumber daya manusia ini, talent-talent ini dihargai, mendapatkan hak yang sama, sesuai dengan porsinya. Menciptakan iklim kerja yang efektif, efisien, yang fun tadi ya. Tadi contohnya ada di Tokopedia. Oke, kalau begitu next ya. Kalau saya tanya terkait tren sumber daya manusia saat ini secara global, saya sudah memberikan clue-cluenya di sini. Saya mau bahas yang ini dulu. Ada yang tahu nggak ini dibahas soal apa? Ini baru-baru aja terjadi gitu ya. Menaker resmi larang ketentuan syarat usia dalam lowongan kerja. Ada yang bisa cerita nggak? Sukma mungkin? Oh ya, Valen. Mungkin dengan dihilangkannya ketentuan batas usia atau mungkin minimal usianya, itu juga dapat memperluas lowongan pekerjaan yang ada.
memperluas lowongan pekerjaan yang ada. Memang selama ini praktek yang terjadi apa, Valen? Kalau untuk di tahun-tahun sebelumnya kan banyak sekali pengangguran yang terjadi di Indonesia. Mungkin di tahun 2020 ini, 2025 ini Menakar sudah mulai paham, mulai mengetahui bahwa oh ternyata problemnya itu di ketentuan syarat usia. Ketentuan syarat usia. Jadi kalau kalian baca lowongan-lowongan ya, dulunya itu kan ada batas maksimum usia. Ya, padahal kalau zaman sekarang umur 30 itu masih produktif nggak menurut kalian? Masih. Bahkan umur 40 pun juga masih dianggap produktif. Nah, sekarang Menakar itu melihat oh, permasalahan, problem, kenapa banyak terjadi pengangguran. Terus yang di PHK kalau umurnya sudah 30, bagaimana? Nah, akhirnya pemerintah menerapkan aturan ketentuan batas usia yang tadi seharusnya nggak usah aja, maksudnya dimaksimalkan jangan usia-usia 20-an gitu ya. Jadi ada ketentuan syarat usia yang terbaru. Kalau yang ini ada tahu nggak ini apa? Yang ini, LinkedIn. Ada yang tahu? Yang bisa share? Bikin profil, Bu. Jadi nanti HR itu juga selain dari proses rekrutmen kita yang misalnya kayak ngirim ke email, itu juga bisa langsung ngecek di LinkedIn kita karena zaman sekarang itu semuanya itu sudah memakai sosial media dan itu menurut saya itu sangat-sangat worth it karena kadang itu kita juga tidak perlu untuk rekrutmen yang kita rekrut ya itu tapi nanti HR yang nyariin kita lihat langsung dari LinkedIn itu. Oke, itu tren saat ini ya. Jadi HR itu juga nyarinya sekarang nggak perlu lagi lah ngirim-ngirim CV ya, ngasih lowongan, nempel-nempelin, nitip ke teman-temannya gitu nggak perlu lagi. Tinggal cari aja di LinkedIn karena itu ada profiling calon para karyawan. Ada yang sudah punya LinkedIn di sini? Ada, keren banget, Cuman udah punya. Jangan lupa ya di LinkedIn, profiling kita itu mempengaruhi nanti HR supaya tepat dalam mencari karyawannya, calon karyawannya. Jadi bisa dilihat profilingnya ada di LinkedIn gitu ya. Itu menjadi sebuah tantangan. Tantangan bagi SDM terkait tadi misalnya adalah perkembangan teknologi tadi ya. Perkembangan teknologi sudah nggak pakai fingerprint, sudah pakainya talenta misalnya untuk presensi. Tantangannya apa? Seorang HR harus melek teknologi. Nah, kalau nggak bisa menggunakan, bagaimana? Padahal tadi trennya sudah semua serba digitalisasi. Nah, akhirnya harus ada pelatihan, harus ada pengembangan karyawan, gitu ya. Kemudian tadi budaya. Karena sekarang global, kalau saya tanya, perusahaan-perusahaan asing ada nggak yang punya di sini di Indonesia? Sudah ada di Indonesia? Banyak ya, banyak. Kalau kalian lihat karyawannya itu kan nggak cuma dari Indonesia. Ada pemiliknya, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang. Tentu saja budayanya berbeda dengan kita, berbeda dengan Indonesia. Itu tantangannya karena tadi global, go global. Jadi nggak cuma kita aja orang Indonesia, budayanya aja bisa beda-beda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ya kan? Beda-beda. Tadi balik lagi, pengelolaannya juga beda-beda. Kemarin saya sempat beri contoh ya, orang Jawa sama orang Sumatera kerja bareng satu kantor. Orang Sumatera karakteristiknya tegas, orang Jawa lemah lembut. Wah, HR-nya bingung, yang orang Jawa tiba-tiba datang kan, nangis-nangis gitu. Kemarin saya dibentak-bentak sama si Ibu A. Ternyata bukan karena dia jahat, tapi memang karena itu karakter. Jadi budaya, beradaptasi terhadap budaya. Mungkin budaya Jepang, dia lebih disiplin. Ya, kalau kita itu kan sukanya rapat jam 8 gitu ya. Jam 8 kurang 5 itu sebentar. Kurang 5 menit, masih 5 menit gitu ya. Tapi kalau orang Jepang, orang Korea kurang 5 sudah ada hadir di tempat ruangan. Jadi beradaptasi terhadap budaya. Tadi keseimbangan terhadap kehidupan kerja. Sekarang itu kalau kalian lihat status orang-orang yang kerja ya, isinya apa?
Mengeluhnya kenapa? Capek, bosen, stres. Bu, pengennya nikah aja gitu kan? Iya, seharusnya gitu. Pengennya nikah aja, Bu, gitu. Kerja capek, pengennya nikah aja, gitu. Itu karena apa? Keseimbangan kehidupan kerja. Jadi sekarang itu budayanya orang-orang sudah tahu yang namanya life balance, ya. Ya kerja, ya terkait dengan mentalnya gitu ya. Kalau orang-orang bilang sekarang itu mental health gitu ya. Tiba-tiba bilang saya depresi gitu, saya mau resign gitu kan. Bilangnya resign, tapi sampai 5 tahun tidak resign. Tadi Bu, saya masih butuh uang untuk menghidupi konten gitu kan. Judulnya banyak perusahaan pecat Gen Z di 2024. Ada yang sudah baca? Sudah, Sukma sudah. Kira-kira Sukma alasannya apa ya Sukma? Karena Gen Z itu sudah ngeluh gitu ya. Mudah mengeluh. Terus? Mintanya tuh orang-orang tuh memahami kita, tapi kita sendiri nggak mau memahami kita. Gitu ya. Ternyata memang ya salah satu alasannya adalah itu. Memang kalau Anda semuanya baca di banyak berita ya, kenapa sih banyak perusahaan memecat Gen Z? Ini juga menjadi salah satu tantangan HR saat ini. Gap generation. Iya, generasi gap generasi. Di sini semua Gen Z kan? Gen Z. Tapi saya milenial ya, mau ya. Mohon maaf kita ada gap gitu ya. Iya sama di perusahaan juga gitu kan? Iya ada gap. Petingginya semua milenial, karyawannya Gen Z kan begitu nanti. Nanti Gen Z-nya petinggi, nanti bawahnya Gen Z itu apa? Alpha. Oh alpha. Oke, alpha beta gitu ya. Nanti ganti lagi, budayanya berubah lagi. Itu menjadi tantangan. Aduh, orang perusahaan itu juga mengeluh, kenapa Gen Z itu nggak bisa diatur, misal. Bukan itu adalah karakter ya, karakter tidak semua Gen Z seperti itu, tapi memang yang menjadi problem itu sering diutarakan oleh HR adalah tadi. Gen Z itu nggak mau diatur, semau gue gitu ya. Dikasih pekerjaan dikit udah ngeluh gitu. Kadang disuruh lembur, oh saya nggak digaji buat lembur, saya nggak dikasih uang tambahan buat lembur. Tenggo jam 5 kurang 5 sudah di parkiran. Sudah di parkiran kan tadi pakai presensinya online ya. 5 menit di parkiran nunggu gitu kan. Habis itu presensi. Gitu. Itu menjadi tantangan-tantangan HR saat ini. Nah, kira-kira dengan Gen Z ini seperti ini yang sudah sekarang menjadi karyawan ya. Umur-umur ini kan umur-umur yang sudah umur-umur aktif untuk bekerja. Gen Z ini sudah menggantikan tadi yang milenial, karena milenial udah jadi petinggi, jadi sekarang Gen Z-nya jadi karyawan. Kira-kira kalian cara mengatasinya gimana? Tadi dengan bawahan-bawahannya tadi, kok karyawannya banyak yang Gen Z? Kalau kalian jadi HR, apa yang kalian lakukan? Mungkin mencari win-win solution untuk semua pihak. Wah, win-win solution untuk semua pihak. Kedengarannya menyenangkan ya. Win-win solution untuk semua pihak. Doa adem banget gitu ya, Valen ya. Ada yang tahu nggak win-win solutionnya seperti apa? Kalau menurut saya itu sama-sama harus fleksibel sih Bu. Sama-sama fleksibel. HR-nya sendiri maupun dari jadi karena tadi kan ada kesenjangan budaya. Nah, HR sebagai senior, maksudnya kan dia juga yang merekrut kita pastinya harus tahu dulu karakternya setiap karyawan itu. Lalu nanti dari perbedaan-perbedaan karakter itu baru ditentukan kepemimpinan yang cocok kayak gimana. Kayak saya ini, misalnya saya malas, berarti kalau dengan saya itu harus kepemimpinan yang kayak harus kayak ngejar-ngejar. Kalau misalnya Kak Sukma ini rajin, berarti nggak usah terlalu dikejar-kejar karena dia pasti juga tahu dengan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Ya, exactly, benar banget. Itu namanya win-win solution. Adaptif tadi ya, baik Gen Z-nya juga perusahaannya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, Gen Z ini nanti yang akan menggantikan milenial ya. Gen Z nanti jadi petinggi, nanti alpha lagi yang menggantikan Gen Z yang pusing lagi kan gitu. Jadi adaptif gitu ya. Nah, terima kasih tadi udah dari awal ya pengertian SDM, peran tugas, kemudian trennya, tantangannya, tadi sempat kita bahas sedikit ya terkait dengan solusinya gimana.
Saya ingin tahu kalian merefleksikan diri tadi ya, terkait dengan apa yang sudah didapat di kelas ini dari awal sampai akhir. Saya minta kalian scan barcode-nya. Ya, kita akan main-main sebentar. Ini Mentimeter ya. Oke, ada yang sudah join? Wah, jempolnya aktif lagi. Makasih loh yang udah ngasih jempol. Udah join? Sudah. Oke. Sip, kita bisa mulai? Ya, nanti ada pertanyaan di situ, kalian tinggal jawab aja apa yang menjadi istilahnya yang diingat kalian pada pelajaran kita di pagi hari ini ya. Apa tugas dan peran dari manajemen sumber daya manusia? Yuk, silakan. Siapa? Kalau udah submit ya. Oke, ada satu, rekrutmen. Ada lagi? Pelatihan karyawan. Oke. Ada dua. Oke, ada training, ada pengaturan kinerja karyawan, mengelola, memanage employee, pelatihan. Ada lagi? Oke, jenjang karir gitu ya. Oke, thank you. Jadi tadi ya tugas dan peran kalian udah paham banget ya. Memang semua ini adalah tugas dan peran dari manage sumber daya manusia tadi ya. Manage orang-orang ada di perusahaan. Kita next ya, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kemudian tadi trennya apa ya? Tren sumber daya manusia saat ini apa ya trennya? Ada yang masih ingat nggak? Neneng, ada yang sudah submit belum? Satu. Life balance. Ini tahu saya, ini gengsi banget. Yang diingat cuma life balance. Oke, ada yang lagi nggak trennya? Apa sih yang lagi dibahas soal sumber daya manusia? Profil di LinkedIn, oke. Jadi kan ada banyak tren-tren yang terjadi. Tadi ada kasus yang kita bahas. Oke, melek teknologi, memahami perbedaan generasi ya itu ya. Isinya ketinggalan gitu. Keluhan Gen Z, sistem presensi, adaptif, budaya, mental health. Kemudian tadi win-win solution. Keren banget trennya. Itu trennya ada tadi ya terkait dengan ada people analytics. Oke. Dan kita itu besok masih ada pertemuan lagi kan ya. Ya, saya minta di pertemuan selanjutnya kita nanti bahas ini ya, diskusi terkait ini. Ada yang tahu nggak sebelum kita mengakhiri kelas ini? Job fair, bener. Pernah baca yang kemarin terjadi? Job fair-nya membludak ya. Terus ada yang pingsan, ada yang berdesak-desakan. Ternyata yang mengikuti itu di luar ekspektasi. Nah, besok saya minta kalian baca dulu ya, kemudian temukan. Sebenarnya tadi kan sudah belajar dari awal. Trennya apa, Bu? Teknologi. Tadi Bu Yeni bilang ada LinkedIn, ada job application yang online. Sebenarnya job fair ini di saat seperti ini itu masih digunakan atau harusnya nggak usah aja gitu. Itu PR ya buat next. Nah, saya minta tugasnya pairing ya, berkelompok berdua-dua begitu ya. Kemudian nanti ditulis dulu deskripsinya di Unity ya. Nanti lihat di Unity itu sudah saya berikan pengumpulannya di situ dan kemudian minggu depan kita akan bahas bukan debat ya, tapi kita akan membahas diskusi tentang job fair yang dilakukan di Jakarta kalau nggak salah ya kemarin. Kemudian ada kasus membludak itu tadi, ternyata banyak pengangguran-pengangguran yang masih membutuhkan pekerjaan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya harap tadi insight-insight yang saya berikan berguna buat kalian ke depan. Jangan lupa sebelum perkuliahan cek selalu di Unity karena Bu Yeni sudah memberikan PPT untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat beristirahat.